clear lah sebetulnya ya, nanti tidak terlalu banyak yang hal-hal yang multitafsir dan lain sebagainya, sehingga sangat optimis kita pada ini nantinya harapannya tentu bisa kita selesaikan di tahun akademik ini, dan bulannya juga masih ada. Cuman kalau kita tidak kesan sekarang ini karena sudah waktu-waktunya kawan-kawan dewan ini sudah banyak yang turun persiapan kampanye, jangan di kantor lihat di paripurna kedengarannya. Maka saya punya harapan kita desain segera di muda ini, ya, sehingga tidak perlu waktu lama sehingga bisa diselesaikan baik. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada video-video terkait dengan perda ini memberikan pandangan awal, saya berikan kesempatan dulu pada anggota pansus yang hadir. Saya perkenalkan sedikit Pak anggota pansus yang hadir. Wakil Ketua Pansus Pak Zulkifli Indra, beliau ini juga di Komisi 3 ya, Wakil Ketua Komisi 3 ya. Itu pakai ya tempat saya karena ini apa namanya di satu Komisi 3, jadi biar ada kesinambungan gitu. Walaupun ada juga opsional kita kasihnya Ketua Komisi 3 yang lama gitu ya. Tapi nggak dulu kalau bulan kemarin nggak masuk pansus ya. Oh ada di pansus ada beberapa ini. Selanjutnya Pak Dr. Sunario dari Pak juga di Komisi 3 ini diangkat. Kemudian Bu Adia Tati Rahmat MPD. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ade. Kak Ade ini nggak asing lah bagi kita semua ya. Udah berprode-prode di DPRD ini ya. Pernah di Komisi 3 dulu kan? Enggak ya? Kalau nggak tetap di Komisi 5 ya. Menunggu Komisi 5. Kalau menunggu itu bahaya juga. Jadi beliau memang petah di satu negara. Kalau saya sudah 4 komisi ini. Komisi 2 aja belum ini. Ya. Komisi 2 nanti di DPR lagi aja. Ya, biar nggak susah. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, silakan kawan-kawan akan ditambahkan dulu sebelum kita serahkan nanti. Ada 2 agenda sebenarnya Pak Nabil. Pertama kita mendengarkan pandangan awal dari mitra kita. Yang kedua nanti kita bisa jadwal untuk kunjungan observasi dari pansus ini. Ya. Walaupun sudah dibantu WTA tadi, sudah ada data provinsi-provinsi mana yang sudah lengkap atau sudah selesai perda yang bersama. Ada Pak Maka Pak Ani Balik. Tidak belum penjelasannya. Dengar ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang pertama kita beri kesempatan ke apa yang dulu ini datanya. Pak Perda dulu ya. Ya, silakan Pak Perda. Dengan Bapak, baiklah ini dapat kami sampaikan terkait masalah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang besar. Bagi Bapak, Ibu, ini izinkan kami sampaikan berdasarkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ada beberapa dividen penyertaan modal pada BUMD di mana bagian labanya dibagikan kepada Pemda tersebut berasal dari BUMD di antaranya yaitu PT Pamila Syariah yang ketiga izin Bu, mungkin dikenalkan dulu yang dari karena belum kenal semua. Bapak, saya Gita Herawati, Kabit Distribusi. Oh iya. Pak Muhammad main Bu, siapa Bu? Nah, beliau ini mesti hebat mati ya Bang, mati. Moderator hebat nih, kemarin kita habis 8 tahun. Silakan ya, ini mati ya Bang, tolong dibagi. Itu dapat disampaikan berdasarkan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan ada beberapa dividen penyertaan modal BUMD yang mana bagian labanya dibagikan
Pemda, yaitu BUMD biasanya yaitu PT 1 Bank Digital Riau, yang Frida, PT Sir, PT Asmida, PT SPR dan BSP serta PT Riau Teluk, yang mana fungsi kontrolnya ada di Biro Perekonomian Sekda Provinsi Riau selaku koordinatornya. Sementara untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, di mana di dalamnya termuat hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan brut, fungsi kontrolnya ada di BPKAD. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut, lebih detail lagi dapat disampaikan dari Biro Perekonomian dan BPKAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut jadi nanti lebih banyak teknisnya kita di Biro Ekonomi juga ya, karena terkait dengan OKR yang dipisahkan ini tentu Biro Ekonomi ada beberapa BUMD dan pencetak modal, bukan hanya BUMD maksudnya BUMD kabupaten kota yang ada pencetak modal kita untuk tidak sampaikan. Baik, selanjutnya kita persilakan ke BPKAD dulu ya, terlebih dahulu, baru nanti Biro Ekonomi. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Pansus, Diskusi Komisi 3, KPU, anggota terkait dengan agenda kita pagi ini, pertama bahwa beberapa waktu yang lalu untuk Pansus untuk kerja hasil pengerjaan daerah yang dipisahkan dari pendapatan asli daerah yang sah. Pada prinsipnya memang dia harus kita sepuluh ya Bapak Ibu, karena dia merupakan amanat atau perintah dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya di pasal 226 ayat 3. Walaupun beberapa diskusi sebenarnya Pak Eka percaya dimaksud di pasal 286 itu ada yang menerjemahkannya menjadi perintah melalui keuangan daerah yang muatannya adalah pengaturan terkait dengan hasilnya. Mungkin ada satu bab di sana itu. Tapi secara khusus kita Provinsi Riau, kami berterima kasih atas inisiatif dari Komisi 3 ketika perda ini diajukan. Beberapa waktu yang lalu juga di Bapak Perda sudah kita diskusikan juga Pak Mario dan Bapak yang lain di sana, dan beberapa masukan juga sudah kita sampaikan waktu itu. Nah, secara umum kami melihat bahwa dari rancangan yang ada, memang dari sisi pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya, usul-usulnya sudah ada. Jadi kami coba cermati juga mungkin secara teknis ada beberapa hal mungkin yang perlu penyempurnaan lagi. Nanti sebelum ini kita bahas lebih lanjut mungkin. Karena ada dua hal yang menjadi muatan dari perda ini. Pertama adalah terkait dengan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang kedua adalah nilai PAD yang sah. Nah, beberapa daerah memisahkan perdanya justru bagus. Nah, perda hasil pengolahan daerah yang dipisahkan satu dan nilai PAD yang sah juga tersendiri. Nah, terkait dengan tugas kami di pengelola keuangan selaku SKPKD, satu kerja pengelola keuangan daerah, tentu yang terkait langsung dengan fungsi kami adalah dari sisi penata usahaannya nanti Pak. Penata usahaan dari penerimaan pendapatan tersebut. Karena memang tugas kita, tugas BPKAD atau pejabat pengelola keuangan daerah untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda. Nah, telah diatur dalam perda. Kemudian yang kedua juga, kami selaku BPKAD punya kewajiban juga nanti akan menyusun atau memberikan petunjuk teknis terkait pelaksanaan sistem penerimaan
pendapatan baik yang bersumber dari hasil pengumpulan daerah yang dipisahkan maupun dari lain-lain PAD yang sah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan juga pimpinan kami melihat bahwa dalam muatan perda kita ini secara umum dituangkan di sana bahwa terkait dengan perencanaan pelanggaran itu di BPKAD sebenarnya harus dipisahkan antara hasil pengolahan daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah. Untuk hasil pengolahan daerah yang dipisahkan itu di BPKAD kita anggarkan, tetapi lain-lain PAD yang sah itu ada yang di BPKAD dan juga ada yang di OPD perangkat daerah. Nah, sehingga konsekuensinya nanti di pengaturan perda juga kita harus atur lagi terkait dengan penatausahaan yang dilaksanakan BPKAD dan juga penatausahaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk pelaporan dan pertanggungjawabannya. Nah, secara umum mungkin seperti itu Pak Pimpinan. Satu mungkin nanti perlu jika diperkenankan terkait dengan transaksi penerimaan atau pendapatan kita dari hasil pengumpulan yang dipisahkan maupun dari PAD ini, kami kalau boleh bersaran nanti seluruh transaksi penerimaan itu wajib disetorkan secara non tunai. Mungkin harus kita pertegas lagi Pak, karena hari ini kita sudah mulai sebenarnya untuk belanja pun kita sudah mulai dengan non tunai Pak. Kecuali ada beberapa hal yang ini, termasuk penggunaan dokumen-dokumennya nanti Pak. Selama ini kita kalau pelaporan teman-teman dari OPD penerimaan itu selalu dengan berkas yang tebal itu. Mungkin di perda juga bisa kita atur nanti bahwa juga bisa dilakukan secara elektronik Pak. Nah, jadi kita mengikuti juga regulasi yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga nanti dari sisi penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban juga bisa lebih efisien Pak. Mungkin berikutnya nanti terkait dengan penegasan tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah Pak Ketua, Biro Ekonomi, kemudian SKPKD dan BPKAD, Bantu Pendapatan Daerah, termasuk inspektorat juga mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut Pak. Itu mungkin beberapa hal secara umum. Pada prinsipnya kami sebenarnya berterima kasih sekali Pak. Harusnya dari kami yang menyiapkan draft ini, tapi kedua sama Komisi 3 inisiatifnya pada waktu itu. Demikian mungkin Pak, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari BPKAD Komisi Riau. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Biro Ekonomi. Ini kayaknya nih sumbernya dari Biro Pak. Silakan Pak. Ya, perkenalkan dulu ya Pak Ade. Siapkan Pak. Terima kasih yang menggunakan diri Pak. Nama saya Muhammad Mustafa sebagai koordinator BMD dan juga masih sebagai fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Pansus beserta Bapak Ibu anggota Pansus yang kami hormati. Mungkin saya hanya menambah apa yang disampaikan oleh ibu kita dari pemerintah dan dari BPKAD. Intinya hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan pendapatan daerah Pak, yang pendapatan daerah dari dividen dan laba yang diperoleh dari pemerintah daerah atas penyesuaian modalnya Pak. Dan memang sesuai pengalaman kami Pak, yang sering kami lakukan bahwa dalam pengolahan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ini Pak, dalam bentuk dividen dan laba, selama ini memang kita telah lakukan Pak, hasil dari dividen dan laba yang kita peroleh dari BUMD yang mana pemerintah daerah melakukan penyesuaian modalnya, hasil itu selalu hasil dari pendapatan dividen dan laba setelah dilakukan RUPS oleh pemegang saham, selalu kami store atau kami
lakukan penyetoran dalam bentuk non tunai kepada BPKD, Pak. Dan ini terus kami lakukan pada tahun yang akan datang. Dan mengenai mungkin tempat itu aja dulu Pak, nanti kita tanya ya. Baik, jadi ini memang banyak terkait dengan ekonomi nanti, karena kita juga mengatur terkait dengan pemungutan dan penyetorannya, juga termasuk juga batasan waktu setelah diterima harus ditorkan 1 kali dan lain sebagainya, mekanisme termasuk penetausahaan dan pertanggungjawaban dia sampaikan Pak Expert tadi. Jadi pelaksananya nanti akan banyak terkait dengan biro ekonomi. Tapi tidak apa-apa, ini untuk rapat perdana nanti kita akan bahas satu persatu di rapat selanjutnya, pasal per pasal ya. Apalagi terkait dengan objek, ini kan banyak objek ini, termasuk kita tolong Pak Expert nanti objek naik pendapatan asli daerah yang sah tadi di pasal 13 itu kan berapa jumlahnya ya? Cukup banyak ya. Mungkin perlu nanti minta catatan tertulis Pak dari BPKD, siapa tahu gitu ya, dari yang kita sudah tuangkan di situ masih ada yang belum mencakupi. Ya, seperti itu. Baik, terakhir kita minta pandangan dari Biro Hukum terkait dengan perda kita ini dan dan sebagainya. Mungkin gambaran awal saya pikir Biro Hukum sudah memegang draft perda ini, termasuk juga mungkin kalau ada rujukan-rujukan yang belum tercantum di sini di pasal timbang mengingat ya, mungkin perlu konsider-konsider yang lain yang belum ada di dalam draft perda ini. Silakan Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Pansus beserta Bapak Ibu anggota Pansus. Perkenalkan, sebelumnya saya mohon izin mewakili Ibu Kepala Biro Hukum karena pada waktu bersamaan tadi di jam 9 beliau menerima kunjungan dari Kementerian Hukum dan HAM Pusat itu terkait dengan indeks penilaian reformasi hukum. Jadi di sini saya selaku subkoordinator penyusunan produk hukum mewakili beliau. Saya Arif Rahman. Untuk itu mungkin dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan penyusunan perkara ini. Sebelumnya di pembahasan awal kita sudah membahas cukup dalam juga Pak di Bapak Perda terkait dengan penyusunan perda ini. Ada beberapa hal yang memang kita susun ulang atau kita kaji ulang waktu di Bapak Perda. Alhamdulillah setelah Bapak Perda sampai rekomendasi dan perpetujuan pansus inilah draft akhir yang kita pegang saat ini yang memang harus kita telah lebih dalam lagi. Terkait dengan mungkin kami dari segi legal drafting dan teknik nyusun saja Pak ya, tapi dari segi substantif dan isi sudah disampaikan oleh khususnya Pak tadi sudah cukup dalam juga hal-hal yang jadi masukan beliau. Tapi dari kami mungkin satu lagi regulasi yang perlu kita masukkan itu terkait dengan PP tentang barang milik daerah. Karena kenapa di sini juga kita mencantumkan objek dari lain pendapatan asli daerah itu tentang hasil penjualan barang milik daerah. Karena kenapa? Karena di turunan dari pasal 13 ini nanti kita akan rinci di peraturan penjualan barang milik daerah apa saja yang boleh dijual yang bisa dijadikan objek PAD itu mungkin maksudnya nanti ada di PP atau permendagri tentang BND khususnya seperti itu. Tapi karena ini ada objek ini di pasal 13 itu dari A sampai G, mungkin ini hanya secara umum saja Pak. Tapi perincian lebih lanjut objek-objek apa saja yang diatur itu nanti maksudnya di pergub, karena kalau kita cantumkan di sini takutnya nanti ada hal-hal baru yang atau tertinggal yang tidak terakomodir, makanya kita cantumkan di pergub. Misalnya hasil penjualan barang di daerah ini apa saja sih hasil penjualan barang di daerah ini yang bisa dijadikan sebagai objek AD, itu nanti kemudian tetap diperlukan. Apakah hasil penjualan tanah misalnya gedung dan lain sebagainya itu ada rinciannya Pak, jadi bukan secara umum saja gitu, Pak. Yang kedua
yang telah disampaikan Pak Ispan tadi terkait dengan sekarang kita sudah melakukan non-tunai juga sebelumnya juga sudah pernah kita bahas di hukum perda, mungkin ini yang akan kita perdalam lagi di pansus ini seperti apa sih penyelenggaraan non-tunai ini yang kita susun diatur dalam perda ini. Yang terakhir kami telah coba melihat perda yang telah ada di provinsi lain Pak, yaitu di Provinsi Bali juga telah mereka melalui hasil fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, artinya juga perda ini nantinya tidak akan terganjal karena provinsi lain sudah melakukan fasilitasi dan tidak ada kendala dan bisa tetap dilanjutkan. Karena kenapa? Karena kalau kita provinsi lainnya sudah bisa menjadi perda dan disetujui oleh fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, artinya kita juga bisa tetap melanjutkan seperti itu Pak ya. Karena di pasal 28 ayat 3 tadi juga seperti sampaikan Pak Ispan ada beberapa penafsiran yang Pak, apakah ini di perda sendiri atau perda APBD atau perda pengelolaan barang perda pengelolaan keuangan daerah. Jadi itulah penafsiran itu yang memang berbeda-beda. Tapi di beberapa provinsi yang kita lihat memang mereka sudah diatur tersendiri, tidak tergabung dengan perda pengelolaan keuangan daerah. Di perda pengelolaan keuangan daerah pun hanya lebih teknis terkait pengelolaan keuangan daerah, tidak PAD-nya juga secara umum yang diatur. Karena PAD itu kan ada diatur di perda retribusi daerah dan pajak daerah dan di perda pengelolaan keuangan daerah, perda dan lain pendapatan daerah ini Pak. Mungkin dari kami itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang penjelasan dari Pak Arif Rahmani kita patut berterima kasih ke Bapak Perda. Sudah rinci juga dibahas di sana ya. Sudah banyak yang dibenarin. Karena memang perda kita itu kadang tidak komprehensif ya. Saya pikir yang termasuk disampaikan Pak Ispan tadi juga terkait dengan non tunainya. Ini juga mungkin jadi perhatian kita dan memang sudah mengarah ke apa namanya ya, akuntabilitas keuangan kita ini kan salah satu faktor ya sekarang ini jadi indikator ya kan. Ya, kalau yang tunai-tunai ini sekarang sudah termasuk apa namanya ya. Ya catatan juga gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, jadi kalau terkait ininya sudah lengkap ya Pak Arif ya. Apa namanya ini rujukan semua ya. Rujukan terkait perda ini sudah lengkap ya. Nanti mungkin waktu berjalan nanti kalau ada aturan-aturan terkait yang belum kita masukkan kita bisa dijawab lagi. Baik, selanjutnya sebelum kawan menanggapi kita minta dulu penjelasan dari tenaga ahli kita nih Pak Wandi, karena beliau ini dari awal juga mengawal perda ini mulai dari dulu susunan apa namanya tanya termasuk juga pembahasan di bawah perda karena kita yang tugaskan beliau untuk nanti juga bisa tanya. Silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota pansus yang kami hormati serta Bapak Ibu dari OPD. Barangkali memang sedikit saja yang saya sampaikan. Jadi memang ada beberapa hal yang sempat saya diskusikan dengan Pak Arif dari Biro Hukum terkait masalah penyertaan modal yang hasilnya di sini disebutkan untuk dividen. Nah, kalau dalam PP 54 tentang BUMD itu penyertaan modal itu hanya terkunci pada BUMD. Ya, sementara di sini disebutkan di dalam draft itu bisa ke BUMN atau koperasi dan badan lain. Nah, kalau di PP 54 tentang BUMD itu hanya terkunci di BUMD. Nah, ternyata dari diskusi kami ada PP 12 ya misalnya. Ternyata di situ ada yang berbeda, bahwa penyertaan modal itu bisa juga dilakukan di luar BUMD. Nah, sehingga di sini tidak akan menjadi masalah. Itu aja tadi yang menjadi sebetulnya. Tapi barangkali memang seperti yang disampaikan di awal pada saat perda ini diusulkan oleh Komisi 3 yang lama, ini sempat juga terjadi perdebatan juga apakah ini mandatori atau tidak. Tapi memang karena kita melihat ada beberapa daerah yang sudah ada perdanya, sehingga kita dilanjutkan diusulkan oleh Komisi 3 yang lama. Barangkali itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wandi. Ya, kita dapat spirit yang tadi ya. Jadi nanti
sekaitan dengan kandungan pasal-pasalnya, termasuk substansinya ini kan masih perlu kita telah lebih jauh ya. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu kita atur lebih lanjut ya. Ataupun kita sesuaikan yang termasuk objek lain-lain tadi yang pasal 13 yang sampai Pak Arif tadi ya. Itu kan sampai Q. Kita cek satu persatu nanti. Selanjutnya saya persilakan pada Bapak Ibu Pansus untuk memberikan pandangan atau masukan terkait dengan perda kita, termasuk juga dengan mekanisme pembahasan kita. Sekarang Pak Nadio atau Pak Bupati, Pak Jul, kita di pansusnya ada 15 orang. Ada 15 orang. Saya, Pak Zulkifli, Bu Sewitri, Pak Abdul Sucok, Soniwati, Pak Iwandi, Bu Eva Yuliana, Pak Nuzafri, Bu Dona Sri Utami, Pak Sofian Sirot, Bu Ade Hamtati Rahmat, Pak Dr. Mario, Mas Sugiyato, Pak Usemi, dan Pak Adi Rahmat Ahab. Jadi ada 15. Yang mudah-mudahan nanti Pak Kali bisa terlibat ya semua aktivitas. Silakan Pak Pakar, belum sampai. Khusus untuk Biro Hukum dan BPKAD. Di sini nampaknya di dalam perda ini tidak ada penghapusan milik kekayaan daerah. Contoh, BLK yang sudah kita serahkan ke pusat, Kementerian Tenaga Kerja, ini tidak ada itu. Apa karena perdanya belum ada? Tapi biasanya menurut kebiasaan kita, setiap penghapusan di daerah itu mendapat persetujuan dari DPR. Contoh kami dulu di Kota Madia, Pekanbaru, itu semua yang kita perjualbelikan atau disewakan itu dihapus barang milik daerah. Tambah satu lagi, tanah dinas pertanian provinsi, sebagian yang sebelah kiri, sebelah kanan dari Pasar Buah itu sudah disewakan ke pihak ketiga. Nah, di sini nanti objeknya juga kerjasama. Yang satu lagi yang sudah baru dipagar oleh apakah BPKAD memagarnya atau instansi OPD lain gitu. Nampaknya sudah baru pagarnya. Kalau kemarin waktu kami di Komisi 5 itu masih kosong. Kalau saya tanya sama Pak Indra kemarin dalam persidangan prosesnya, rupanya baru-baru ini sudah mendapat pengesahan bahwa itu sah miliknya pemerintah provinsi. Seingat saya waktu di Komisi 5 waktu itu ada salah satu perusahaan yang mau menyewakan gitu, seperti yang sudah dilaksanakan oleh Pasar Buah. Kalau Pasar Buah sekarang kan sudah di pihak ketiga kan, tanah dinas pertanian. Nah, ini harus kita gambarkan di dalam perda ini gitu. Pertama, penghapusan dan penerimaan dari hasil kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jul. Silakan Pak ditanggapi, Pak Ispan dulu ya. Terima kasih Pak Pimpinan Bapak Ibu yang hormati. Pertama terkait dengan penghapusan BIMD, Pak Jul contohkan saya ini ada di dalam buku Pak. Juga ada beberapa masalah di Jumai. Itu memang sudah kita haruskan, tapi polanya hibah Pak, sehingga tidak ada penerimaan penjualan yang tidak terima dari situ Pak. Nah, yang kedua terkait dengan Pasar Buah, memang betul Pak, itu adalah pemanfaatan BUMD
Dan itu polanya pemanfaatan mereka sewa di situ sudah kalau 5 tahun dan itu sudah selesai Pak, sudah dibayarkan. Nah, yang pertanian memang kemarin ada minat dari pelaksana proyek perpipaan air limbah untuk bulan material sementara Pak. Betul kan proyeknya tahun lalu itu di Sudirman Ujung. Nah, cuma waktu itu kita belum bisa berikan karena masih dalam proses hukum. Nah, sebenarnya sudah inkrah Pak. Proses sudah inkrah sehingga teman-teman dari PIKU kemarin sudah mulai melaksanakan pengamanan dalam bentuk pemagaran. Nah, terkait substansi yang dimaksudkan Pak Wakar tadi, Pak Tun, di Ranperda kita sudah masuk semua Pak objeknya, di objek dan PAD yang sah, termasuk hasil penjualan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, dan hasil kerjasama daerah, jasa giro dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya belum terbaca di Pak, atau saya belum terlewat nanti Pak Zafar atau Pak Arif. Ini kan kita penempatan dana kita sudah di bank syariah Pak. Apakah imbal hasilnya masih jasa atau bunga gitu, atau bentuk lain, atau bagi hasil misalnya. Nah, itu mesti kita perjelas juga tuh Pak Sunario gitu kan. Karena di perda pokok-pokok pengakuan daerah juga kemarin itu kita diskusikan terkait dengan penerimaan hasil penempatan dana kita dalam bentuk giro atau deposito di bank Rio. Jadi kan tidak bunga lagi bentuknya Pak. Bagi hasil ya. Nisbah hasil bagi hasil atau apa itu. Dan ada satu hal lagi Pak yang sebenarnya baru nih, kebijakan dari pusat di lain-lain pendapatan asli daerah ini ada yang namanya remunerasi. Remunerasi ini kebijakan Kementerian Keuangan yang waktu itu terhadap dana bagi hasil kita yang tidak ditransfer langsung ke kas daerah, tetapi oleh kementerian, oleh pusat ditransfer ke rekening pemerintah daerah yang dibuka oleh Menteri Keuangan di Bank Indonesia. Nah, jadi bagi hasil kita tidak langsung aja bukan di sekarang nih, itu masuk dulu ke rekening penampung, namanya TJF ya Pak, Treasury Deposit Facility di Bank Indonesia. Nanti di sana ada remunerasi Pak, semacam imbal hasil lah. Nah, remunerasi ini ditransfer baru transfer ke kas daerah dan mereka minta itu dicatat sebagai dana PAD yang sah. Nah, cuma kita dengan BPK belum ada kesepakatan ataupun dengan komite standar akuntansi apakah itu betul dicatat sebagai dana PAD yang sah atau belum. Jadi bukan Riau saja tapi seluruh daerah Pak masih bingung nih terhadap objek dan pendapatan asli daerah yang bersumber dari remunerasi tadi itu. Kemudian nanti perlu pendalaman juga kita mungkin nanti Pak dengan teman-teman di pusat terkait dengan kebijakan yang baru diluncurkan di akhir tahun kemarin Pak yang saya di akhir tahun Pak. Berarti untuk kebijakan seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Waka yang kami jelaskan. Kemudian itu dibahas semua Pak ya, ada BLK kita itu dibahas termasuk rencana hibah tanah juga yang untuk pembangunan rumah sakit pusat kota di Garda Sakti itu juga rencananya adalah hibah Kementerian Kesehatan Pak. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, Pak Waka, Pak Jen, Pak Ibu semuanya. Ranperda ini memang dulu sekilas kita bahas di Ranperda sebenarnya di kawasan semuanya, karena memang harus melalui proses di sana dulu. Dan kita sudah laksanakan itu dan nanti sudah sampai ke tingkat kasus. Nah, kalau saya melihat bahwasannya di sini kita memang minta dari kawan-kawan dari Pak Isban, mungkin dari Kadi dan sebagainya. Intinya kita hari ini bagaimana untuk mendapatkan nanti PAD kita nanti bertambah di sini. Nah, saya kira Pak Isban mungkin dan kawan-kawan lebih tahu posisi hari ini mana yang tertinggal. Itu aja. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal lagi nanti itu yang akan kita masukkan sehingga kita seperti yang kita harapkan sasaran kita adalah bagaimana target kita PAD kita tentunya bertambah dan seperti itu. Nah ini masih banyak saya kira yang masih tertinggal ini yang belum masuk ke dalam aturan kita. Karena itu ini kita buat kembali perda kita. Jadi kalau saya mungkin Pak Dulu, Pak Waka, kita minta ini mungkin pada kesempatan berikutnya nanti kita
kita akan bisa lebih bicara secara detail, ya, detail mana-mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita kurangi. Nah, kalau yang dari pengelolaan kekayaan daerah, saya kira ini sudah jelas nih dari hasil dividen. Ya, berarti dari situ berdasarkan kepada rapat umum pemegang saham itu penetapan di sana mungkin nggak bisa itu aja. Kalau yang lain saya kira masih banyak yang bisa kita untuk bisa menambahkan. Jadi mungkin itu kan ada yang kita minta mungkin dari kawan-kawan ini mungkin bisa menyisir kembali mana-mana yang harus kita masukkan sehingga kita tidak tertinggal lagi lah untuk ke depannya. Itu aja Pak Jo. Terima kasih. Assalamualaikum. Betul kan? Mungkin kalau saya juga membaca sepintas lalu walaupun ini kita buatkan dari Komisi 3 lama, tapi ini mungkin saya merasa belum lengkap. Jadi kami sesuai dengan pesan Pak Naryo tadi, kita sisir kembali mana yang harus patut kita tambahkan gitu. Mungkin ada kelupaan dari kita masing-masing gitu. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang kalau bicara terkait dengan perda sama pemerintahan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang saat ini, saya punya semangat sendiri Pak Asman, karena saya berharap bagaimana beliau ini punya kemandirian dalam hal pendapatan. Nah, ini kan kita bicara di hulunya terkait dengan regulasi. Kalau regulasinya sudah baik, tinggal kita mengawasi pelaksanaan. Nah, kalau pelaksanaannya sudah baik, ya insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Kan begitu Pak Asman? Ya, pendapatan meningkat. Nah, saya terus terang hampir 1 keliling nggak pernah dibanggar. Memang nggak mau dibanggar Pak, tapi saya cenderung mempelajari bagaimana pembahasan-pembahasan yang ada di Badan Anggaran dengan TAPD. Nah, dalam catatan saya, kelemahan terbesar kita adalah bagaimana cara menghitung pendapatan. Catatan saya memang kelemahan terbesar kita Pak, cara menghitung pendapatan. Nah, cara menghitung pendapatan kita itu cenderung setiap tahun hampir sama aja, nggak ada inovasi. Sehingga ya terjadi ya begini lagi Bu. Di tengah jalan nanti ada posisi anggaran, ternyata kok bisa kita defisit sekian ratus miliar. Di awal kan yang menghitung Bapak Ibu. Di Badan Anggaran kan hanya membahas 1 minggu. Dan kemudian di tengah jalan ada hal seperti itu lagi gitu. Ya, saya pikir kita nggak akan maju-maju gitu. Nah, bergantung dari APBN, ya tinggal bagaimana diplomasi kita ke pusat. Nah, saya berharap sekali pimpinan ketika akan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini benar-benar bisa dipahami dan dimaknai oleh teman-teman eksekutif, terutama gubernur ya, kepala daerah, agar perda ini mampu menguatkan pendapatan kita, Pak Asman. Saya kemarin cukup keras juga mengkritisi Kota Pekanbaru terkait dengan ya pendapatannya nggak bisa naik lagi karena sudah dikunci, diregulasi. Bapak bayangkan parkir itu di pihak ketiga kan Bu, Pak Asman. Parkir itu di pihak ketiga kan dengan perjanjian 20 tahun ke depan di pihak ketiga. Kemudian pendapatannya 80% pihak ketiga, 20% baru masuk ke PAD kota. Saya bilang sampai lebaran udah kota nggak bisa apa-apa. Nah, yang pertama ubah regulasi. Nah, kita belum buka ada regulasi apa saja terkait dengan retribusi, kemudian kerjasama tadi yang Pak Asman sampaikan, kemudian terkait hibah dari pusat. Nah, ini kan mungkin ada regulasi-regulasi MOU yang sudah disepakati antara pemerintah provinsi dan pihak ketiga, kita belum pelajari gitu. Nah, saya berharap nanti pembahasan itu sampai ke sana. Jadi membuka seterang-terangnya
acuan untuk memandirikan pendapatan daerah. Kalau enggak berat juga gitu. Ya artinya nanti perda ini hanya menjadi dokumen aja Pak. Nah saya berharap pimpinan di rapat ke depan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini kita bahas secara detail sehingga 30 hari ke depan itu benar-benar bisa menghasilkan perda yang secara matang sudah siap untuk dilaksanakan oleh teman-teman ASN. Oke, demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adi dengan pandangannya. Itu catatan untuk kita ya, termasuk dalam pembahasan nanti ke depan. Ada yang mau menanggapi Pak? Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Pimpinan menanggapi sedikit dari Pak Aryo tadi. Memang kita sudah bahas kemarin Pak di dokumen perda. Memang ada beberapa hal yang jadi fokus kita waktu itu. Pembahasannya juga alur pribadi Pak. Justru waktu itu antara kami eksekutif dengan tim ahli Pak gitu. Nah, saya sempat lontarkan wacana Bu Adi waktu itu, terutama terkait dengan perolehan dividen kita dari BUMD, karena apa yang kita bahas misalnya antara Bank Karti APD seolah-olah tidak ada artinya ketika RUPS. Nah, apa langkah kita, apa jalan kita sehingga target yang kita tetapkan misalnya dalam pembahasan RAPBD antara Bank Karti APD itu juga menjadi pertimbangan ketika RUPS gitu. Nah, itu waktu itu sedikit alot memang dan belum tuntas. Sebenarnya Pak, kalau ekonomi juga ya Pak Sabuai belum sepaham juga kita waktu itu. Tapi kami mohon izin Bu Adi yang selalu mengikuti rapat-rapat di Bank Karti APD ya, itu yang kami lihat waktu itu. Karena pasti betul kata Bu Adi, pendapatan itu pembahasannya pasti agak lama. Itu bisa sebulan. Sebulan kita harus pendapatan. Begitu pendapatan itu kebenarannya seminggu bisa selesai Pak. Nah, jadi terkait dengan tadi hal-hal yang belum terkampung di perda, nanti kami bagi-bagi dari Pak Pimpinan terkait dengan hasil pengolahan kekayaan daerah yang sangat objek, subobjeknya, objek dari objeknya nanti dan teman-teman Biro Ekonomi mohon izin Pak Satwa, kemudian untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Bu Ita, tolong kita cermati kembali dan kemudian kami nanti terkait dengan mekanisme penetausahaan dan lain-lain itu nanti dari sisi kebijakan teknisnya nanti kami cermati yang matang-matang dalam rakorda kita ini. Kemudian kami sependapat dengan Bu Adi tadi bahwa pendapatan kemandirian fiskal kita itu memang tercermin dari pendapatan asli daerah Pak. Nah, 2 tahun ini memang cenderung PAD kita lebih tinggi dari dana transfer, tapi sesungguhnya itu menjadi lebih tinggi ketika dana transfer bos pendidikan dasar SD SMP tidak lagi masuk ke provinsi, tetapi langsung ke kabupaten kota. Jadi itu karena sebenarnya cenderung karena dana transfer kita turun, sementara pendapatan kita naik tapi belum signifikan. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan juga jadi persoalan. Memang selama ini kita cenderung menggunakan data time series saja sehingga diproyeksikan sekian tahun, tetapi pengaruh-pengaruh makro lainnya cenderung juga kita abaikan. Padahal di SKPD, PJMD kita sudah sebutkan di pertumbuhan ekonomi, kan korelasinya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan juga mesti naik kan gitu ya. Itu mungkin tetap menjadi langkah-langkah kami, khususnya bersama teman-teman Bapenda untuk memperbaiki pola penyusunan proyeksi atau target kita itu. Nah, untuk regulasi Bu Adi di pendapatan asli daerah ini memang karena dia menjadi substansi pokok dari kemandirian fiskal daerah. Alhamdulillah sekarang perda ini sudah kita susun. Ada empat jenis pendapatan asli daerah itu: pajak, retribusi, hasil pengembalian daerah, dan DPR yang sah. Nah, 2 inisiatif DPRD, yang 2 ini sekarang ini sedang proses penyusunan kita ya untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Itu juga menindaklanjuti sebenarnya atau menyempurnakan dari Undang-Undang HKPD, Undang-Undang 1 2022. Di dalam 2 minggu ini cukup intens pembahasannya bersama dengan tenaga ahli
kita juga berharap sebenarnya bisa cepat selesai Bu. Nah, cuma kemarin kami melihat masih ada perbedaan persepsi untuk memisahkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan BUMD masih dimasukkan retribusi gitu. Padahal kita sudah pernah bahas juga dengan pansus Pak. Ketua pansusnya Pak di Komisi 4 Pak Parisman. Itu inisiatif juga kalau tidak salah. Kita sudah bahas juga. Contoh misalnya penggunaan venue ya Pak Arif ya, waktu itu retribusi ya. Iya, masuk retribusi Pak. Padahal kita lebih menguntungkan kalau itu pemanfaatan. Nah, jadi mungkin kalau di PDRD-nya nanti itu harus di stressing juga kita, misalnya dia tidak masuk retribusi untuk pemanfaatan venue ya. Nah, tapi kalau kawasannya mungkin bisa retribusi. Ada UMKM misalnya yang berdagang, memanfaatkan orang untuk event tertentu bisa retribusi Pak. Nah, sehingga bisa masuk ke perda kita ini dan DPR yang sah dari sisi pemanfaatan kita dapatnya lebih besar Pak. Karena kita tidak tetapkan tarif fix di sini. Kalau retribusi tarifnya fix. Nah, kalau pemanfaatan kan ada penilaian Pak. Nah, sehingga itu sebenarnya daerah lebih diuntungkan dari sisi itu. Kemudian yang pengguna itu juga masuk, pertumbuhan ekonomi masuk gitu ya. Iya. Kalau sampai seperti itu kan siapa yang sanggup buat kami olahraga sih? Iya. Enggak segitu. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak. Contoh yang pasar buah kan, contohkan Pak Jul tadi, kalau itu retribusi Pak, mungkin setahun ini baju juga sama. Tapi dengan pemanfaatan kita dapatkan lebih Pak, 1,3 Iya. 5 tahun lumayan Pak. Jadi jauh lebih. Itu mungkin Pak, kalau sekedar menanggapi saja. Jadi mungkin Pak bersama teman-teman ya Bu Ita ya, itu terkait dengan dan PAD yang sah mungkin Bu Ita dan teman-teman bawa benda mati. Kalau bisa saya kita berikan matriks persandingannya Bu, penyusunan kita, Biro Ekonomi Pak izin untuk mengumpulkan yang sah nanti kami cermati dari sisi mekanisme penata usaha atau jawaban dan pelaporan Pak. Demikian Pak Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak dari Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Bu Ade. Sekarang kita melihat potret potensi dan proyeksi ke depan memang harus kita maksimalkan dalam arti untuk mengantisipasi dan mengimbangi kemandirian fiskal kita. Dari satu sisi PAD kita sudah tinggi, tetapi bagaimana dana yang baik dari alokasi pusat kita juga tingkatkan juga. Contoh saja untuk DAU. DAU dulu kita mengenal formulanya ada alokasi dasar plus skala fiskal. Tetapi di 2023 saja Pak, itu alokasi dan formula DAU itu berubah. Tidak melihat alokasi dasar lagi, tetapi ada DAU yang istilahnya itu bagian DAU yang telah ditentukan penggunaannya dan ada bagian DAU yang ditentukan juga untuk hal yang lain. Itu juga tercermin di PMK 20211 dan 2012. Jadi kami di Bapenda juga melihat terkait perubahan formula alokasi ini. Kita melihat formula-formula apa saja yang merupakan wahana baru di sini. Salah satunya adalah updating data. Di sini kita mencoba kawan-kawan di Bapenda dan Biro Ekonomi juga melihat bagaimana formula-formula baru ini kita siasati, kita lakukan updating data. Gitu. Contoh untuk di DAU sendiri misalnya, Bu Ade dan Bapak-Bapak yang lain. Itu ada sekarang ini ada alokasi yang di bidang pendidikan. Bagaimana kita bisa mengalokasikan, bagaimana kita bisa mengupdating data terkait bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang PU, bidang pelayanan umum. Dan ini spesifik. Baik itu juga di alokasi-alokasi bagian yang lain. Terus terkait PAD, kita harus melihat bahwasanya ini adalah apakah ini proyeksi dan apakah ini real potensi. Nanti akan kami dalami itu Bapak dan Ibu Pansus, bagaimana kita bisa mencermati ini dan kita lakukan updating data khusus untuk dana pusat.
kita lakukan update data sambil lakukan koordinasi intern kepada kawan-kawan di Kementerian Keuangan. Bagaimana ini dana pusat ini bisa mengalir maksimal ke Provinsi Riau. Mungkin dengan secara intern nanti kami akan bergabung dengan kawan-kawan di Biro Ekonomi bagaimana kita mengintensifkan ini sehingga pemanfaatan dan hasil-hasil PADM ini bisa kita maksimalkan. Yang jelas kami dari Bapenda kami akan coba menginisiasi bagaimana formula-formula ini adalah formula-formula yang update sehingga formula-formula itu wajar untuk ditetapkan dari sisi penganggarannya. Mungkin sebagai tambahan aja Pak Ketua. Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Presiden. Silakan. Ya, saya sedikit saja mumpung ingat dan ini mungkin hal yang penting juga kita bicarakan dalam forum ini. Pak Asfar dan Pak Kasrul, ini Pak Kasrul sama-sama ahli penunjuk ide. Kita kan sudah ada undang-undang KPD kan sudah bisa. Nah, saya pernah baca itu Pak Kasrul. Di undang-undang KPD itu ada berbunyi di satu pasal itu yang menyatakan bahwa 1% itu terkait dengan CPO. Itu 1% bisa dialokasikan masuk ke pendapatan daerah. Nah, ini dari ditindaklanjuti belum oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan PI 10%. Nah, ini kan menjadi sebuah PI 10% dan di BHR itu kan melalui Rio Petroleum. Ini kan menjadi sebuah perdebatan yang perlu dijelaskan. Kalau saya memaknai PI ini kan partisipasi interest. Jadi ketika kita punya ketertarikan, daerah punya ketertarikan, maka diberi ruang untuk mengalokasikan modalnya dalam bentuk apapun sebesar 10%. Nah, mungkin pemerintah provinsi dalam hal ini mengalokasikan modal itu mungkin melalui Rio Petroleum. Nah, ini bagaimana pendapatan kita di sana? Nah, ini kan harus ada kejelasan, Pak. Karena kalau ini tidak ada kejelasan, sementara Pak Gubernur di sebulan yang lalu atau setengah bulan yang lalu sudah mengatakan kita akan terima ya 10% tuh Juni ini gitu. Tapi saya nggak yakin, Pak. Nggak yakin karena ya 10% itu partisipasi interest 10% dalam bentuk apa? Kemudian sudah sejauh mana ditindaklanjuti. Nah, jadi saya bilang Pak Gubernur ini hanya ingin populer aja kalau saya mengkritik begitu gitu. Karena ini minta penjelasan lah dari Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Perlu kami jelaskan Bu, terkait PI 10% ini dalam masih proses Bu. Memang kemarin pada tanggal 27 Maret, 27 setelah kita lebaran Bu, Pak Gubernur kan dipanggil ke Jakarta terkait dengan PI 10% ini Bu. Itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa insya Allah memang targetnya tahun ini keluar Bu. Tapi bulannya saya nggak tahu Pak. Memang targetnya tahun ini PI 10% khususnya wilayah kerja bahkan itu insya Allah keluar. Tapi bulannya sesuai dengan apa Pak bahkan bulan sekitar bulan Juli. Memang sekarang ini tahapnya itu sudah tahap 9 Bu. Tahap 9 arti pembukaan data sudah dibuka. Kemarin dibuka itu waktu kemarin kalau nggak salah saya di cekmen lama di BHR Pak Kolam Renang itu kan jadi oleh Pak Wagub kalau nggak salah itu. Dan sekarang juga sedang dilakukan pelamparan oleh pihak ketiga. Dan sekarang juga ini BHR ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur akan melakukan UPS terkait pembagian dari PI 10% itu. Tadi intinya tinggal satu tahap lagi, tahap 10. Tahap 10 itu keluar SK harus dikelompok pembayaran. Memang prediksi kita sekitar 1 triliun itu prediksi Bu ya. 1 triliun untuk kalau di 1 triliun itu kan menurut undang-undang 50% kan untuk pemerintah provinsi sekitar 500 miliar. Itu masih perhitungan juga Bu, tapi realisasinya kan tidak masih menunggu. Demikian Bu. Iya, sini ke Tidak apa-apa ya kita ada diskusi ada.
untuk pemberdayaan di Ya. bawah. Pertanyaan kami Pak ya. Izin Pak, nama Pak. Mau disapa? Pak Safa. Pak Safa, saya sih kalau mendengar penjelasan Bapak bahagia, optimis. Cuman saya belum pernah mendapatkan gambaran yang jelas Pak terkait step by step yang Bapak sampaikan tadi. Nggak tahu kalau teman-teman di Komisi 3 ya, apakah sudah mendapatkan gambaran jelas step by step dari Kita ada evaluasi juga. sudah ya. Nah, BI 10% ini Pak, dalam pandangan saya, ini kan kita sudah menyertakan modal dulu ya Pak ya. Partisipasi interest kita Saham kosong. sangat kosong. Kita nggak mengeluarkan waktu ya. Itu semua ditanggung Iya. oleh operator. Iya, betul. Iya. Dari operator. Nah, otomatis kan kalau kita memberikan saham kosong, itu kan nanti dihitung pengurangan PI kita. Kan begitu Pak? Iya, benar. Logikanya kan begitu. Setelah dikeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Iya, baru dihitung kan Iya. berapa biaya yang sudah terima. Nah, saya berharap Pak, ini tidak menjadi wacana gitu. Tidak hanya sekedar wacana, karena di Undang-Undang KKBD ini latar belakang Undang-Undang yang dilahirkan adalah salah satunya di mana kemandirian keuangan daerah itu tidak pernah terjadi dan kemudian daerah itu hanya menyusu pada pusat. Nah, setelah menyusu uang yang dibawa ke daerah itu ternyata tidak mampu mengintervensi pembangunan yang ada di daerah. Nah, ini kan salah satunya. Nah, dalam konteks ini tentu PI 10% ini Pak, ini harus betul-betul bisa terrealisasi, tidak hanya wacana Pak. Karena jujur Pak, saya pernah dulu diajak Pak Joni Rijal, Komisi 6 Pak, dengan Pak Pahala Sinapela, Pahala yang Wakil Menteri BUMN, Pak Pahala, nah kemudian Pak Buyung, Direktur dari PHR. Duduk Pak, makan siang, saya diajak, mereka ngobrol di situ. Nah, saya dari situ menangkap ya, bahwa Pemprov belum paham terkait PI 10%. Nah, jadi saya khawatir nih, yang Pak Gubernur sampaikan di media itu benar-benar sudah dipahami belum? Step by step itu sudah benar-benar dilakukan belum? Jangan sampai nanti Juni kita janji Gubernur atau tahun ini janji Pak Gubernur kita sudah akan mendapatkan PI 10% itu. Nah, apakah ini benar atau bagaimana? Karena kemarin kami rapat dengan PHR terkait dengan persoalan tenaga kerja. Mereka sampaikan di situ Pak, bahwa THR itu 2 tahun ini masih terikat perjanjian dengan Chevron. Jadi Indonesia masih terikat perjanjian dengan Chevron untuk melaksanakan seluruh kebijakan Chevron dulu 2 tahun ini. Nah, 2 tahun ini Pak, sehingga ketika kecelakaan kerja itu terjadi, ya THR masih dalam batasan terikat janji dengan Chevron Pak, sehingga nggak kesalahan full di pemerintah Indonesia gitu. Karena Chevron sudah suka-sukanya, padahal 2 tahun ini masih regulasi masih ke dia loh, kontrak ini masih dia yang melaksanakan. Nah, cuman sekarang masih udah atas nama kita. Nah, begitulah posisinya Pak. Nah, jadi saya khawatir. Nah, apakah benar tahun ini PI itu sudah masuk ya? Orang PHR saja itu 2 tahun ini masih terikat kontrak dengan Chevron Pak. Kan baru 1 tahun kalau nggak salah ini. Nah, jadi saya mohon sekali Pak melalui Pak Safa sama mungkin Bapak Dabu untuk mengejar ini gitu loh. Jangan sampai hanya wacana, dikejar aja Pak sampai ke Kementerian BUMN dan Komisi 3 gitu. Kejelasan terkait ini. Karena ya, nah saya berharap sekali ini kan salah satu sumber pendapatan yang mampu memandirikan keuangan daerah. Nah, saya berharap sekali nanti Pak Safa, Bapak Ibu dari Badan Pendapatan Daerah, Pak Aspat mungkin bisa duduk dengan Gubernur dan melaporkan ini ke Gubernur Pak. Karena sebenarnya Gubernur itu banyak sekali hal-hal yang tidak dilaporkan ke dia Pak. Salah satunya terkait P3K guru. Ternyata Pak Gubernur itu tidak dapat laporan Pak dari distrik, dari BPKAD.
Nah ketika terjadi persoalan kaget gitu. Saya WA saya DKD maaf. DKD. Jadi ketika saya WA, iya. Ketika saya WA, beliau bilang, Bu, saya nggak dapat laporan apa-apa. Kan kasihan. Jadi saya bilang semuanya nggak kesalahan gubernur lah, tapi paling tidak Bapak Ibu sebagai pembantu dari gubernur mampu mendukung kinerja beliau lah Pak. Saya kasihan juga ada ketua kami yang mendukung ini, PAN, PKS yang mendukung ini. Aduh, nggak punya harapan apa-apa, sampai nggak punya harapan Pak kalau mau jujur gitu, melihat kondisi ini gitu. Nah, jadi itu saja Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih aja besok bisa dukung. Kalau PAN itu setia Pak, 2 kali disiak, 2 kali PAN itu semua. Baik, terima kasih Pak Ade. Jadi sebetulnya yang disampaikan Pak Ade ini kan kemarin juga ada polemik ya, sampai dibahas di paripurna dan di Bamus antara keterangan Rio Petrolium ini catatan untuk biro ekonomi ya Pak ya, tolong nanti dipanggil lagi Pak. Penjelasan dari Rio Petrolium di pansus LKPJ itu berbeda dengan penjelasan di rapat RPP dengan Komisi 3 ini. Dan memang waktu kita kan memang sangat detail ya dijelaskan tahapannya. Untuk informasi Bu Ade, sebetulnya PI ini sudah kita terima untuk BKSIA. Itu sudah kita terima. Artinya proses ini kan sudah ada yang berhasil ya. Jadi mereka sudah ngerti lah, sudah berhasil sampai selesai satu blok itu ya. Dan yang terbesar memang blok rokan ya. Blok rokan ini kan yang kedua yang akan cair segera. Begitu tinggal di apa namanya keputusan terakhir tadi yang tahapan ke-10 tadi itu yang belum kita terima. Dan sayangnya di pansus LKPJ itu penjelasannya memang sangat tidak optimis gitu ya, sangat pesimis sekali sehingga jadi persoalan. Dan ini di lembaga DPRD ini disorot secara khusus Pak, dan nanti akan informasi Pak Dianto setelah paripurna kemarin itu ini mau dibuat pertemuan khusus ini ya kan, dengan di Banggar gitu ya, Banggar dengan TAPD, karena penetapan rencana penerimaan dari PI itu kemarin kan cukup besar ya. Kalau yang disepakati di sini 500, cuma di DAPD jadi 800, ya tahu kita kapan nambahnya ya. Tapi yang jelas di situ 800 dan itu nggak mungkin, kalau bahasa RP itu memang nggak mungkin kami bisa mencapai dan lain sebagainya. Nah, ini kan satu hal yang kontraproduktif ya, penjelasan di sini dengan di sana. Dan begitu juga dengan keterangan Pak Gubernur di media. Kalau Pak Gubernur itu tercapai gitu ya, dan angka yang disebut Pak Gubernur itu lebih malah dari 800 yang kita rencanakan 1 T lebih gitu ya. Artinya apa Pak? Artinya ini memang tidak satu pemahaman, tidak satu bahasa, sehingga ini kan saya rasa ini leading sektor di biro ekonomi yang harus mengklirkan hal ini Pak. Ya, baik sebagai pembina BUMD maupun sebagai salah seorang anggota di DAPD ya, yang dalam penetapan penerimaan dari dividen BUMD itu kemarin juga ikut terlibat situ. Ya, harusnya kalau memang itu tak mungkin ya bantah pasti gaduh, ya kan? Ini kan mohon maaf ini, Bapak di biro ekonomi saya lihat mungkin aja rasanya iya aja kan, tapi ternyata tak mungkin gitu. Dan kami kan nanya, waktu itu kan nanya di sini, kita rasionalisasi kan, katanya kalau 500, kalau ini cair yang apa nih, katanya yang blok-blokan tercapai gitu kan, ada. Tapi masalahnya kok bisa di APD jadi 800, saya terkejut juga Pak. Di pembahasan kok jadi kata Pak Dianto bukan 500, Pak Ika di penerimaan itu 800 nih. Itu kapan nambah, siapa yang nambah gitu kan. Nah sementara di komisi dirasionalisasi begitu, walaupun memang penetapan itu bukan kewenangan komisi ya, kami hanya memberikan pandangan rasional ya gitu ya. Dan waktu itu di Banggar kami sudah jelaskan juga yang apa namanya ini, pandangan dari komisi. Nah ini mohon maaf PR untuk biro ekonomi ini, supaya ini bisa satu apa ya, satu bahasan ya, satu penjelasan. Jangan hanya geng aja pada saat APD memaksa harus sekian gitu kan. Nah, padahal kami di komisi sudah membantu untuk menjelaskan secara rasional gitu ya. 500 saja saya sudah sampaikan Pak Sekda tuh. Ini nggak mungkin Pak Sekda gini. Setelah dijelaskan beliau, saya oh mungkin kalau ini cair ya. Tapi sampai sekarang kan belum. Nah itu kan itu perencanaannya cair gitu. Tapi kan tidak hanya kita, ini kan terkait dengan pusat, menteri. Kalau menteri nggak naikin baru nggak cair kan barang itu kan. Nah ini seperti itu. Jadi mohon catatan nih Pak, karena kemarin sudah direncanakan kata Senin katanya kan Pak Dianto
di Banggar dan TAPD akan dapat ini evaluasi juga terkait dengan penerimaan ini. Mungkin itu sedikit catatan khusus untuk Repertorio. Cuman catatan Pak Ade, yang jelas prosesnya sudah ada yang berhasil Pak Ade. Artinya mereka sudah tahu nih langkah-langkah A sampai 10, 1 sampai 10 tadi sudah ada yang berhasil, sudah mengalir sekarang kan? Alhamdulillah sudah berapa bulan Pak? Ini sudah bulan berapa nih yang cair apa nih? Kan setiap bulan ditransfer ya? Bulan Februari Februari ya awalnya kan? Nah ini sudah ada. Mudah-mudahan juga betul yang disampaikan Pak Putu, bukan sekedar bisa kosong ya. Ini kadang betul kan Pak Putu ada, kadang Pak Putu suruh statement tentang buahnya begini dia statement kan. Cuman pas kenyataannya tak seperti itu. Jadi malu sendiri nanti Pak Gubernur, bahaya juga nih. Karena sama dengan Bu Ade tadi, kami sebagai pengusung beliau jadi malu juga kami kan. Walaupun kami nggak dianggap lagi kan gitu. Kan dianggap Golkar lagi ya. Baik, silakan Pak Ryan, sebelum kita kami ya. Saya berharap melalui Pak Pina nanti tidak sampaikan Pak Pina supaya selalu komunikasi lah sama Pak Asnul ini, karena Pak Asnul itu sekian kita Pak. Jadi mungkin bantuan dari Biro Ekonomi selalu pimpinan BUMD komunikasi lah supaya 10 tadi bisa tercapai. Ini dari 90 lah, tinggal 10 tak payah lah. Udah ada apa kita 90 udah kan dasarnya kan. Ini aja mohon disampaikan sama Pak Pina. Terima kasih. Baik, jadi hanya pengayaan untuk pansus ya. Karena dia Pak pansus ya. Tadi nanti Mbak Ade bisa dititipkan di Kabupaten Bangka Mbak Ade dan pembahasan hari Senin. Kabarnya kata Pak Tianto tadi tetap akan melaksanakan itu karena kekhawatiran kawan-kawan akan ada defisit tahun ini kan, sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana termasuk terimbasnya ke wakil-wakil kita seperti itu. Baik, saya rasa untuk pansus cukup lah dulu sementara ya, biar kita sisakan nanti untuk pembahasan kita. Ini catatan untuk Biro Ekonomi ya Bang, sampaikan ke Pak Kamilo ya. Ini Pak Kamilo ini kadang dengan Pak Sekda iya aja kan, ada pembelaan sedikit pun ataupun apa namanya ya, rasionalisasi lah gitu ya. Tambahkan ke Pak Pina sudah muncul. Itu dia. Pak Espan ini di TAPD ini BPKAD kasihlah pandangan-pandangan terkait dengan begini Pak. Jangan semuanya di apa namanya ini diterima aja. Gitu. Kadang ya itu lah kawan dan ini kan diso juga, ini betul kan. Sehingga nanti khawatir defisit keuangan kita kan mempengaruhi apa namanya capaian-capaian pemerintah provinsi ini. Baik, nanti terakhir ada penutup ada Pak Wadi cukup dulu sebentar ya. Baik, selanjutnya kalau untuk ini kunjungan diminta pendapat juga yang sudah selesai tadi Bali Pak ya. Bali ada 2 langsung dua-duanya ya. Iya. Yang pansusnya digabung dua-duanya itu kekayaan daerah yang dipisahkan dengan lain-lain pendapatan khas daerah yang sah itu Provinsi Bali. NTB itu dipisah ya satu-satu perdana. Sumatera Barat hanya pendapatan khas daerah yang sah. DIY hanya pendapatan asli daerah yang sah. Provinsi Bangka juga, Sulawesi Tengah juga, Lampung juga. Apa tadi Bu Bali? Sultan. Iya, cuma satu Bu. Yang ada dua-duanya ini itu di Bali dengan NTB. Jogja juga dalam proses. Ya. Jogja juga dalam proses. Mungkin saya nanti Bu Ade nanti kosan Jogja bisa juga. Ini alumni Jogja. Jogja yang sudah siap ini kan Perda nomor 5 dan nomor 1 tentang perubahan ini tentang ini ya, tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kalau pengelolaan daerah itu yang dipisahkan belum ada ya, lagi sudah proses ya. Jadi kita belajar yang siapa? Kalau belajar yang proses sama dengan kita. Proses final. Oke, yang kita pertimbangkan ini Bu Adi, kawan-kawan Jogja ini. Saya ingat dulu di komisi G, saya sebentar Jogja, satu komisi kami nih Pak. Ada kami di komisi 5 ya bisa. Baik, itu ya Bapak dan Ibu. Nanti kita tetapkan ada Bali, ada NTB dengan Jogja ini sama yang lainnya, masih separuh loh. Gimana ya? Nah, nanti kita ini ya, kita paling kenal nanti. Nah kalau bisa kan nanti kan kita berharap juga ke OPD ini juga mendampingi ya. Ya, nanti kita rekom ke Pak Kabiro, Pak Kabarnya yang mendampingi yang ada rapat sekarang. Iya. Khusus Jogja
Khusus jadi Pak Kasron ini saya ikut dalam khusus Yogyakarta. Bisa Pak, nanti kita bantu bisikan Pak. Baik, demikian saya rasa semoga nanti setelah ini kami akan diskusi keduanya ya, kapan pilihan. Pada Bapak OPD yang sudah hadir pada ini kami ucapkan terima kasih atas masukan-masukannya. Nanti kita akan ada pembahasan pasal-pasal nanti, dan kami minta Pak pada semua OPD kalau bisa berikan masukan tertulis Pak. Mohon dibuat, nanti diserahkan ke Pansus ya. Tertulis saja Pak Ispan, Pak Kabiro Ekonomi juga, dan apa namanya, Bapenda, dibuat tertulis buku terkait dengan usulan terkait perda ini. Jadi kami sehingga tidak ada yang tercecer. Dia kalau bisa ini kadang karena mereka segala macam dia tertinggal ya. Tapi kalau ada usulan tertulis itu lebih memudahkan kita. Nanti terakhir kita akan ada juga rapat konsultasi dengan Kemenkumham ya terkait dengan legal drafting. Itu biasa di rapat terakhir sama dengan kasus-kasus yang lain, insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, itu saja untuk rahmat kita. Kita akhiri, kita tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.